keluarga berasal dari manajemen pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan kas dan piutang dari halaman 90 sampai dengan halaman 100. Baiklah, slide yang pertama yaitu ilustrasi biaya transaksi. Pinjaman yang diberikan sebesar 400 juta, tingkat bunga 10% dibayarkan setiap akhir tahun, angsuran tahunan pinjaman 100 juta, biaya langsung untuk memberikan pinjaman sebesar 8.447.550 dibayarkan secara tunai. Biaya transaksi akan diperhitungkan dalam menambah nilai perolehan pinjaman. Pemberi pinjaman menghitung kembali suku bunga efektif sebesar 9%. Jurnal pada saat pemberian pinjaman yang diberikan 400 juta di debit, kas 400 juta di kredit. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman ini, asumsikan biaya ini dibayarkan secara tunai. Pinjaman yang diberikan 8.447.550 di debit, kas sebesar 8.447.550 di kredit. Kedua jurnal tersebut akan membuat pinjaman sebesar 408.447.550. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama, pembayaran bunga dan angsuran pertama, kas 140 juta di debit, pinjaman yang diberikan 103.239.721 di kredit, pendapatan bunga 36.760.280 di kredit. 360.760.280 adalah pendapatan bunga yang dihitung dari bunga efektif 9% dikalikan saldo pinjaman 408.447.550, kas sebesar angsuran 100 juta ditambah dengan bunga yang dihitung berdasarkan nominal utang dan tingkat suku bunga kontrak sebesar 400 juta dikali 10% sama dengan 40 juta. Pengurangan pinjaman merupakan selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang dihitung. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun kedua, pembayaran bunga dan angsuran kedua. Kas 130 juta di debit, pinjaman yang diberikan 102.239.295 di kredit, pendapatan bunga 27.468.705 di kredit. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga, pembayaran bunga dan pembayaran angsuran. Kas 120 juta di debit, pinjaman yang diberikan 101.759.112 di kredit, pendapatan bunga 18.240.888 di kredit. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun keempat, pembayaran bunga dan pelunasan. Kas 110 juta di debit, pinjaman yang diberikan 100.917.422 rupiah di kredit, pendapatan bunga 9.082.578 di kredit. Pada tahun pertama, nilai awal pinjaman tahun pertama sebesar 408.447.550. Angsuran bunga tahun pertama 140.000.000. Bunga tahun pertama 36.760.280. Pokok pinjaman tahun pertama sebesar 103.239.721. Nilai akhir pinjaman tahun pertama 305.207.830. Nilai pada tahun kedua, nilai awal pinjaman tahun kedua sebesar 305.207.830. Angsuran bunga tahun kedua sebesar 130 juta dan bunga tahun kedua sebesar 27.468.705. Pokok pinjaman pada tahun kedua sebesar 102.531.295. Nilai akhir pinjaman pada tahun kedua sebesar 202.676.534. Pada tahun ketiga, nilai awal pinjaman tahun ketiga sebesar 202.676.534. Angsuran bunga tahun ketiga sebesar 120 juta. Bunga tahun ketiga 18.240.888. Pokok pinjaman pada tahun ketiga sebesar 101.759.112. Nilai akhir pinjaman tahun ketiga 100.917.422. Pada tahun keempat, nilai awal pinjaman tahun keempat 100.917.422. Angsuran bunga pada tahun keempat
juta. Bunga pada tahun keempat 9.082.578. Pokok pinjaman pada tahun keempat 100.917.422. Nilai akhir pinjaman tahun keempat sebesar 0. Diskon penjualan mempengaruhi pendapatan tapi tidak mempengaruhi piutang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Metode pencatatan piutang bersih, net method, metode piutang kotor, gross method. Ilustrasi pencatatan diskon penjualan. Di sini ada dua metode, yaitu metode bruto dan metode neto. Pada saat terjadi penjualan sebesar 5 juta dengan termin 2%, diskon 2% apabila membayar dalam jangka waktu 10 hari dan maksimal sebesar 30 hari. Piutang dagang 5 juta di debit, penjualan 5 juta di kredit. Metode neto, piutang dagang 4.900.000 di debit, penjualan 4.900.000 di kredit. Pembayaran 4.900.000 pada periode diskon. Metode bruto, kas 400.900.000 di debit, diskon penjualan 100.000 di kredit, piutang dagang 5 juta di kredit. Metode neto, kas 4.900.000 di debit, piutang dagang 4.900.000 di kredit. Pembayaran sebesar 5 juta pada periode setelah diskon. Kas 5 juta di debit, piutang dagang 5 juta di kredit. Pada metode neto, kas 5 juta di debit, diskon penjualan hangus 100.000 di kredit, piutang dagang 4.900.000 di kredit. Pengukuran setelah perolehan. Ion and receivable diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif PSAK 55R 2011. Membutuhkan perhitungan amortisasi, diskon, dan premium setiap tanggal pelaporan, menyesuaikan nilai pencatatan piutang. Tercatat piutang. Penurunan nilai konsep umum. Piutang setiap pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai. Bukti objektif terjadi akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan. Kesulitan keuangan signifikan pihak peminjam. Pelanggaran kontrak seperti terjadi penundaan pembayaran bunga maupun pokok. Pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami peminjam. Peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar turun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.